Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Ya, kakak yakin kabar adik-adik pasti baik dan sangat luar biasa. Nah, hari ini adik-adik tahu nggak Kak Melben ada di mana? Ya, Kak Melben ada di suatu tempat, yaitu di daerah asal Kak Melben, yaitu Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Timur. Nah, di belakang Kak Melben adalah gambar rumah adat orang suku Timur yang disebut Umek Bubu. Artinya rumah bulat karena bentuknya yang bulat. Nah, pakaian yang Kak Melben pakai saat ini adalah pakaian adat khas suku Timur Tengah Selatan. Dan ini adalah pakaian adat yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Tetapi adik-adik, ada pakaian adat yang khusus untuk kaum bangsawan. Nah, ini contohnya adik-adik. Ini adalah contoh bahwa pakaian adat khusus ke bangsawan. Nah, adik-adik pasti tahu siapa saja yang tergolong di dalam bangsawan. Ada pangeran, putri pangeran, dan raja. Nah, adik-adik, kita pun adalah anak-anak raja. Kak Melben adalah anak raja, adik-adik pun adalah anak-anak raja. Siapa raja kita? Ya, betul. Raja kita adalah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus setia kepada Tuhan. Dan karena kita anak-anak raja, Kak Melben mau mengajak kita untuk bernyanyi bersama-sama. Aku anak raja. Yo, mari kita sama-sama menyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Yeay! Kak Melben anak raja, adik-adik anak raja, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak raja. Nah, adik-adik, anak raja itu kira-kira seperti apa ya? Pastinya kaya, berkuasa, dihormati. Tetapi sebagai anak-anak raja, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah rendah hati, Yesus adalah kasih, dia mengasihi semua orang. Karena itu kita mau mengikuti teladan Yesus sebagai raja kita. Dan kita mau menyanyi bersama-sama lagu Jalan Serta Yesus. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
serta Yesus selamanya. Ya, ketika kita menjadi anak-anak raja, kita mengamini bahwa Yesus adalah raja kita, kita mau mengikuti teladan Yesus. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu pada hari ini, nah, kami mengajak kita untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kami mau bersekolah minggu, biarlah sekolah minggu kami ini hanya ada di dalam nama-Mu, dan kami boleh mempraktekkan apa yang kami pelajari dari cerita hari ini untuk seterusnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai berdoa dan kita lanjutkan sekolah minggu. Hari ini tepat minggu kelima dalam bulan Mei. Nah, setiap minggu kelima kita mengadakan cerita bebas adik-adik, tetapi selalu ada pelajaran penting dari cerita tersebut. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa di dalam kehidupan kita ada berbagai macam cerita. Cerita dongeng, cerita fabel, dan cerita lainnya. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu fabel? Fabel adalah cerita yang tokohnya adalah binatang. Nah, fabel adalah cerita khayalan sebuah tokoh. Contohnya seperti balapan siput. Nah, itu adalah salah satu contoh cerita fabel. Beberapa hari yang lalu kita menyaksikan, bahkan kita dapat melihat adanya gerhana bulan. Konon katanya ada cerita bahwa gerhana bulan terjadi karena ditelan oleh Betoro Kolo. Tetapi apakah betul? Nah, hal ini juga kita bisa belajar bahwa itu disebut sebagai legenda. Apa itu legenda? Legenda adalah sebuah cerita tentang asal-usul suatu tempat. Adik-adik, sekarang kita tinggal di mana? Ya, betul, di Salatiga. Adik-adik tahu enggak asal-usul Salatiga? Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang asal-usul Salatiga yang akan diceritakan oleh Dek Gesang. Sebelum kita mendengarkannya dengan sukacita, kita mau menyanyikan dulu. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, kututurkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Silakan Dek Gesang. Halo semuanya. Hari ini saya akan menceritakan tentang asal-usul nama kota Salatiga. Cerita dan gambar diambil dari perpustakaan digital kota Salatiga. Yuk kita ikuti ceritanya. Alkisah seorang adipati Semarang yang bernama Ki Pandanaran. Sebagai adipati, pasti Ki Pandanaran itu kaya ya. Tetapi dia juga masih suka mencari untung. Pada suatu hari, dia bertemu dengan pedagang alang-alang. Pedagang alang-alang itu mengenakan topi yang sangat besar. Dia pun teringat
kalau kuda-kudanya perlu diberi makan. Dia pun mendekati pedagang alang-alang itu dan bertanya, "Oh, Paman, berapakah harga 2 bakul alang-alang ini?" "Harganya 25 sen, Tuan." Dia pun langsung membelinya. Di dalam hatinya, "Wah, alang-alang ini murah sekali ya. Tapi Paman, tolong bawakan alang-alang ini ke rumah saya ya." "Baik Tuan, akan saya bawa." Sesampainya di rumah Ki Pandan Arang pun merasa kalau alang-alangnya itu masih kurang. Dia pun memesan 2 bakul lagi kepada pedagang alang-alang tersebut. "Paman, besok tolong kau bawakan 2 bakul alang-alang lagi ya." "Baik Tuan, besok akan saya bawa." Saat pedagang alang-alang itu sudah pergi, Ki Pandan Arang pun menyuruh pembantunya untuk memberi makan kuda-kudanya. "Pembantu, kemari, tolonglah beri makan kuda-kudaku ini." Pembantunya pun datang. Iya Tuan, akan saya beri makan kuda-kuda Anda." Saat ikatan tali alang-alang itu dibuka, ada uang 25 sen. Dia pun langsung melaporkannya kepada Ki Pandan Arang. Ki Pandan Arang tahu kalau uang itu adalah uang si pedagang alang-alang tadi. Dalam hatinya, "Wah, ini adalah uang pedagang alang-alang yang tadi. Tapi untung banget aku hari ini ya. Hari ini aku dapat alang-alang secara gratis." Pada keesokan harinya, Ki Pandan Arang duduk di teras rumahnya sambil mendengarkan kicauan burung peliharaannya. Dia pun terkejut karena pedagang alang-alang yang kemarin itu sudah datang untuk memberikan alang-alang yang dia pesan. Dia pun bertanya kepada pedagang alang-alang tersebut, "Oh, Paman, sebenarnya di manakah rumahmu itu?" "Rumah saya ada di Gunung Jabalkat, Tuan." "Wah, jauh sekali. Apakah kau punya tempat tinggal lain?" "Tidak, Tuan, saya tidak punya." Dalam hatinya, "Wah, orang ini pergi ke pasar hanya untuk mendapatkan 25 keteng." Tapi hatinya itu tidak tergerak sekalipun untuk memberitahu bahwa uang 25 sen yang kemarin itu tertinggal. Dia pun membayar untuk alang-alang yang baru. Lalu pedagang itu berkata, "Permisi Tuan, bolehkah saya meminta uang lagi?" Ki Pandan Arang marah. Hatinya bersungut-sungut. Dia pun mengambil 1 sen lalu melemparnya ke lantai. Pedagang alang-alang itu berkata, "Tuan, kalau seperti ini caranya, saya tidak akan mengambilnya, Tuan." Kamu itu siapa? Orang miskin minta dihargai. Ambillah aja uang itu kalau kamu mau untung." "Tuan, saya bisa mendapatkan emas hanya dengan mencangkul tanah saja." Kau pasti bohong. Coba buktikan. Kalau kamu bisa buktikan, aku akan menjadi muridmu." "Baik Tuan, tapi bolehkah saya meminjam cangkul?" Baiklah. Pembantu, kemari. Orang ini mau meminjam cangkul." Lalu cangkul itu dipegang oleh pedagang alang-alang tersebut. Dia mencangkul, lalu bongkahan tanah itu menjadi emas. Ki Pandan Arang pun menyadari kalau orang ini bukanlah orang biasa. Kemudian pada saat itu juga pedagang alang-alang itu memberitahu siapakah dirinya yang sebenarnya. Dia adalah Sunan Kalijogo. Ki Pandan Arang pun tertunduk. Dia meminta maaf sekali.
kepada Sunan Kalijogo. "Kanjeng Sunan, tolong maafkanlah saya. Maafkan perbuatan saya ini, Kanjeng Sunan." "Baik, saya bisa memaafkanmu. Tetapi kalau kau mau menjadi muridku, aku punya syarat untukmu. Kau harus berjalan ke Gunung Jabalkat dengan syarat tidak boleh membawa bekal dan tidak boleh membawa harta sedikit pun." "Oh, baik, Kanjeng. Akan saya lakukan itu." Tiba-tiba Sunan Kalijogo itu lenyap, menghilang. Lalu Ki Pandanaran pun menceritakan peristiwa ini kepada istrinya. Saat istrinya mendengar kalau Ki Pandanaran mau pergi ke Gunung Jabalkat, dia pun ikut bersamanya. Tapi Ki Pandanaran melarangnya untuk ikut bersamanya. Istrinya itu membujuk Ki Pandanaran supaya dia bisa ikut bersama Ki Pandanaran. Akhirnya Ki Pandanaran setuju dan mengizinkan istrinya itu untuk pergi. Syaratnya tidak boleh membawa bekal dan tidak boleh membawa harta sedikit pun. Saat dia mau meninggalkan rumahnya, Ki Pandanaran melihat kalau istrinya itu memasukkan emas dan perhiasan ke dalam tongkat bambu gading. Dia pun memutuskan untuk berjalan lebih dulu supaya istrinya menyusulnya dari belakang. Setelah dia mendaki Gombel, dia beristirahat di sebuah tempat. Tempat itu udaranya sangat segar, udaranya sangat sejuk. Maka sebelum meninggalkan tempat itu, dia menamai tempat itu Ngesrep. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Dia melihat buah loh, lalu dia memetiknya dan memakannya. Loh itu rasanya pahit. Jadi dia menamakan tempat itu Loh Pahit. Sampai ke perhentian yang 9, dia pun menamakan tempat itu Kesongo. Saat dia melanjutkan perjalanannya, dia dicegat oleh 2 penyamun. Penyamun itu meminta harta. Penyamun itu berkata, "Hei, berikan semua hartamu." "Saya tidak membawa harta. Tapi kalau kamu mau harta, kamu bisa dapatkan. Tunggu saja istriku di sini. Dia membawa emas dan perhiasan yang cukup untuk kebutuhanmu di dalam tongkat bambu gadingnya. Tapi setelah kau mendapatkan harta itu, jangan kau apa-apakan istriku. Biarkan dia mengikutiku." "Baik, awas kalau kamu bohong." Ki Pandanaran pun melanjutkan perjalanannya. Kemudian istrinya pun dicegat oleh 2 penyamun itu. Saat dilihat tongkat bambu gadingnya, ternyata benar di situ banyak sekali emas dan perhiasan. Tetapi kedua penyamun itu tidak membiarkan istrinya lepas. Lalu istrinya berkata, "Dasar kalian seperti binatang saja." Tiba-tiba kepala penyamun itu menjadi kepala hewan, yang satunya menjadi kepala kambing, dan yang satunya lagi menjadi kepala ular. Kedua penyamun itu minta maaf kepada istrinya supaya wajahnya dikembalikan seperti semula. Tetapi istrinya juga tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Mereka pun memutuskan untuk menyusul Ki Pandanaran. Kemudian Ki Pandanaran pun sampai ke sungai yang banyak cacingnya. Dia pun ingat kalau istrinya takut dengan cacing. Dia pun memberi nama tempat itu Kali Cacing. Kemudian dia memutuskan untuk menjemput istrinya. Saat mereka bertemu, Ki Pandanaran sangat kaget. Istrinya dikawal oleh 2 orang berkepala hewan. Mereka pun bercerita yang sebenarnya terjadi.
Setelah mendengar cerita tersebut, Ki Pandan Arang berkata, "Ini semua salah 3. Yang pertama, istriku. Seharusnya kau tidak membawa harta sedikit pun. Dan kalian juga berdua ini, seharusnya setelah kalian mendapatkan emas dan perhiasan itu, kalian melepaskan istriku. Tapi kalian malah menahannya. Jadi tempat ini kuberi nama salah 3. Kebetulan di tempat itu ada 3 batu besar yang bertumpuk-tumpuk. Dalam bahasa Jawa, batu adalah selo atau selo 3. Nah, disitulah asal usul nama kota Salatiga. Terima kasih. Terima kasih Dek Gesang yang sudah menceritakan asal-usul kota Salatiga bagi kita semua. Nah, saat ini kita mau ambil pelajaran penting dari cerita tersebut. Yang pertama, sebagai anak-anak raja kita tidak boleh meremehkan orang lain. Sebab menurut cerita tadi, seorang miskin penjual alang-alang ternyata lebih berilmu. Dan yang kedua, mau mengakui kesalahan dan membuang kesombongan, kemudian bertobat. Seperti Ki Pandan Arang, dia awalnya sombong dan meremehkan orang lain, tetapi dia membuang kesombongannya itu, dia mengakui kesalahan dan dia bertobat. Nah, adik-adik, ada satu lagu nih yang berbicara atau mengisahkan tentang membuang kesombongan. Judul lagunya Aku Bahagia. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat sombongku. Yesus angkat sombongku dan buang ke laut. Piu, buang ke laut. Piu, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat sombongku. Yesus angkat sombongku dan buang ke laut. Piu, buang ke laut. Piu, buang ke laut. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak raja, kita harus mengikuti teladan Yesus Kristus. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh meremehkan orang lain, tetapi kita harus bertobat dan mengikuti teladan Yesus. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami belajar bahwa sebagai anak-anak raja, kami tidak boleh menyombongkan diri, kami tidak boleh meremehkan orang lain. Kami mengucap syukur supaya kami dapat terus belajar untuk menjadi orang-orang yang taat mengikuti teladan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selesailah sekolah minggu sampai di sini. Bye bye, bye bye. Sampai minggu depan. Dadah.